Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulistia Pramesti, NIM 2018-073. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian jihad, urgensinya, ruang lingkup, dan akhlak berjihad. Jihad berasal dari bahasa Arab yang akar katanya terdiri dari jim, ha, dan dol. Secara harfiah, kata jihad berarti bazala was'uhu, artinya mengerahkan segenap kemampuan atau upaya maksimal. Sedangkan dalam KBBI dicantumkan bahwa jihad mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, usaha dengan segala upaya untuk mencapai kebaikan. Yang kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Yang ketiga, yaitu perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Kemudian di dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, pengertian jihad dibagi kepada jihad dalam pengertian khusus dan jihad dalam pengertian umum. Jikalau dalam pengertian khusus adalah perang melawan musuh, sedangkan jihad dalam pengertian umum adalah usaha maksimal dalam menerapkan ajaran agama Islam serta pemberantasan kemungkaran dan kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat. Jadi kalau misalnya secara umum, jihad ini berarti segala upaya maksimal dalam membela atau mempertahankan agama Islam dengan jiwa dan harta dari serangan orang-orang kafir. Kemudian ada urgensi, jihad masa kini dan masa depan adalah kelanjutan dari jihad masa lalu. Ia dilaksanakan berdasarkan tuntutan Nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengambil langkah-langkah konkret perjuangan Rasulullah dan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi di mana kaum muslimin berada. Kegiatan ini secara garis besar diwujudkan dalam 2 bentuk, yaitu amar ma'ruf, sosialisasi dan internalisasi kebaikan, dan juga nahi mungkar, mencegah dan menghapus kemungkaran. Kemudian ada ruang lingkup jihad. Yang pertama itu ada jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu merupakan perjuangan yang amat berat atau jihad akbar. Meskipun jihad ini berat dilakukan, namun sangat diperlukan sepanjang kehidupan manusia. Seseorang tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka sangat mustahil ia akan mampu berjihad untuk orang lain. Karena jihad ini adalah akar dari bentuk-bentuk jihad yang lain. Kemudian yang kedua itu ada jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad menghadapi orang yang berbuat maksiat. Dalam jihad yang berbuat maksiat ini, yang digunakan adalah metode amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad dalam bentuk ini memerlukan kesabaran dan ketabahan, serta hendaknya disesuaikan dengan kemampuan orang yang berjihad dan kondisi objek dakwah. Hal ini dimaksudkan agar aplikasi jihad dapat bermanfaat kepada umat. Lalu yang keempat ada jihad melawan orang munafik. Berjihad menghadapi orang munafik lebih sulit dibandingkan dengan macam jihad yang lain, karena mereka sangat pandai menyembunyikan kebusukan yang terdapat pada dirinya. Lalu yang terakhir ada jihad melawan orang kafir. Kemudian ada akhlak dalam jihad. Nah, yang akhlak dalam jihad ini, yang pertama, jihad harus dilandasi oleh 2 hal. Jihad harus dilandasi oleh 2 hal ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan juga mutaba'ah. Nah, mutaba'ah ini yaitu mengikuti sunnah Rasul SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima jihadnya seseorang hingga dia mengikhlaskan niatnya karena Allah dan mengharapkan keridhoannya. Jika dia hanya mengharapkan dengan jihadnya tersebut keuntungan pribadi atau jabatan atau yang lainnya, tentang perkara-perkara yang ada di dunia, maka jihadnya ini tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula, Allah tidak akan menerima jihad seseorang apabila dia tidak mengikuti sunnah Rasul dalam berjihad tersebut. Seseorang yang ingin berjihad haruslah terlebih dahulu memahami bagaimana dulu Rasulullah berjihad, kemudian dia mencontohnya. Kemudian yang kedua ada menyesuaikan maksud dan tujuan disyariatkannya jihad. Jihad tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyariatkannya jihad, yaitu untuk meninggikan
kalimat Allah dan agar agama ini hanyalah milik Allah. Lalu yang ketiga ada jihad harus diiringi pemahaman ilmu dan agama yang baik. Mengapa demikian? Karena jihad ini termasuk semulia-mulianya ibadah dan juga ketaatan. Dan ibadah tidaklah sah tanpa ilmu dan pemahaman agama. Disebutkan dalam Asar bahwa ilmu adalah imam atau pemimpin amal, sedangkan amal itu adalah pengikutnya. Hal ini sebenarnya sudah jelas karena jika tujuan dan perbuatan tidak diiringi dengan ilmu, maka hal tersebut hanyalah kebodohan dan kesesatan, serta mengekor kepada hawa nafsu. Maka harus diketahui hakikat jihad yang sebenarnya. Tujuan jihad, macam-macam jihad, dan tingkatan-tingkatannya. Serta kita juga harus memahami keadaan musuh yang hendak diperangi. Lalu yang keempat ada jihad, hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dengan adanya kasih sayang dan juga perasaan lemah lembut, jihad ini tidaklah disyariatkan untuk menyiksa jiwa atau menyakiti orang lain. Terus yang kelima ada jihad haruslah dipenuhi dengan keadilan dan jauh dari kezaliman. Ini adalah ketentuan yang penting dalam jihad di jalan Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.